Dia bilang, Nah, ya, sebagai counter example terhadap tesisnya Acemoglu ini gitu. Bagaimana dengan Cina? Cina tidak ada demokrasi, institusinya ekstraktif, eksklusif, tapi lihat sekarang ekonominya tumbuh, prosper, ya. banyak inovasi dan seterusnya. Bagaimana itu menjelaskannya, Tel? Ya, memang Cina menjadi enigma buat dia. Ini Fukuyama menulis resensi buku Why Nation Fell pada saat terbitnya itu. Francis Fukuyama sangat bagus. Dia bilang any Hmm. theories that cannot about development that cannot explain the rise of China is not very useful. Tentu saja Acemoglu di bukunya Narrow Corridor berusaha menjawab ini. Dia bilang bahwa ya oke lah Cina memang maju, tetapi apakah dia bisa maju jangka panjang? Jangan lupa kan Acemoglu kan bicara jangka panjang, Al. Hmm. Dia akan bicara misalnya Inggris. Kalau katakanlah Inggris mulai industrialisasi abad ke-18, kan berarti sudah sekitar 19, 20, hampir 3 abad dia menjadi negara maju yang stabil jangka panjang ya dengan segala macam perang dunia, perang regional. Amerika kan juga sama. Amerika menjadi terkaya itu kalau nggak salah mulai tahun 1890 ini kalau dalam sejarah ekonomi ya. Jadi sudah lebih 1 abad menjadi negara kaya yang terus-menerus terdepan. Demikian pula sebagian di Eropa. Nah, kalau Cina kan menjadi negara kaya, anggaplah ya, sekarang belum sekaya Amerika. Kan kalau apalagi kalau GDP per kapita, tapi GDP-nya kan udah dahsyat, Hmm. kemajuannya dalam sejarah nggak ada yang mengalahkan kecepatan kemajuan Cina dalam 30 tahun terakhir ya, dari segi kecepatan. Tetapi orang seperti Acemoglu bilang, ya akan berkata bahwa itu kan baru 3 dekade, baru 4 dekade. Bisa nggak dengan sistem apa? Jangan lupa politiknya Cina ini kan politik bukan cuma eksklusif ini, super eksklusif, sistem politik Super. Leninis ya, Leninis. Ya. Ini kan baru 4 dekade. Ya, bisa nggak dengan sistem politik Leninis yang tertutup seperti itu, dengan kemajuan ekonomi jangka panjang seperti ini? Dia dalam bukunya Narrow Corridor, dia bilang, no, it is not going to happen. At some point, politiknya harus berubah atau ekonominya tidak akan tumbuh lagi. Kira-kira Hmm. itu jawaban konsistennya. Tapi kan orang bilang seperti itu kan sejak 20 tahun lalu. Pada saat Cina mulai berkembang kan tiap tahun orang bilang, ah nggak mungkin loh, nggak mungkin loh. Ternyata mungkin. Nah ini pertanyaan penting bagaimana ke depan. Hanya sejarah yang menjawabnya ya. Saya cenderung setuju dengan Acemoglu ya bahwa in the long run ini kita bicara in the long run itu Hmm. atau ekonominya tidak akan tumbuh secepat sekarang, ya kan tanda-tandanya sudah mulai muncul, atau politiknya akan beradaptasi. Nah, memang kalau kita bicara Cina, jangan lupa satu hal. Ini penting banget nih. Bahwa selama 30 tahun, 40 tahun kan 800 juta orang lepas dari rantai kemiskinan yang menjerat. Itu kita syukurin, apapun sistem politiknya lah. Ya. Kita syukurin dong 800 juta orang terangkat dari beban penderitaan, kemiskinan, keterbelakangan. Kan bayangkan di zaman Mao Zedong, 10 juta orang meninggal kelaparan karena kegilaan Mao. Memang kalau kita melihat ke depannya, itu pertanyaan teoritik yang penting sekali. Kan kalau Acemoglu pada intinya bilang, demokrasi growth, demokrasi progress. Kira-kira kayak Ya. gitu. Ini Betul. Leninist system in politics, in economics progress gitu. Ini yang membuat Fukuyama bilang if Acemoglu cannot explain the phenomena of the rise of China, maybe the use in understanding the real world is quite not enough. Kira gitu gitu hal. Nah, itu kalau soal Cina itu, Tal. Kalau saya mau masih mengaitkan dengan tesisnya Acemoglu soal peranan kelembagaan itu kan. Cina itu kan dari segi kelembagaan politik kan nggak berubah ya. Sistemnya masih sistem komunis yang sangat Ya, inklusif, sorry, eksklusif ya, super eksklusif. Tapi kan kemudian perubahan leadership itu kemudian menjadikan Cina berubah. ya, Jadi dan ini kurang diperhatikan menurut ya. kelihatannya oleh Acemoglu ya soal perubahan leadership di dalam institusi yang sama itu seberapa jauh bisa mengubah trajektorinya gitu. Ya, Gimana makanya menurut Celi? makanya secara teori di sini orang ilmu politik
jadi bilang sama Acemoglu, kaum ekonom sebentar dulu. Institusi politik seperti Sahal katakan tadi kan, Partai Komunis Cina gak berubah. Yang berubah cuma nahkodanya. Dari Mao, Mao kan gagal 20 tahun. Bukan Hmm. cuma gagal, tapi tragis, menyedihkan dan dianggap sebagai salah satu kebodohan terbesar saat itu untuk sejarah Cina ya, di mana mengulang kembali kesalahan Ming melarang perdagangan internasional Cina pada saat dia sudah kuat di lautan kan. Zheng Ho kemudian setelah itu kan nggak ada. Pada saat mau anak-anak mudanya yang mau belajar malah disuruh ke desa-desa untuk langsung berhadapan dengan realitas. Jadi pendidikan hancur. Nah, dan juga pada saat Great Leap Forward juga partai yang sama nih, partai yang eksklusif yang sama memaksakan orang untuk melakukan industrialisasi gaya tangan gitu loh, bikin besi, panci-panci dikumpulin, jadi kelaparan malahan, kolektivisasi gitu. Nah, kemudian berubah tiba-tiba pada tahun 78 di mana Deng Xiaoping berhasil memenangkan pertarungan setelah Mao meninggal, mengalahkan empat sekutu yang mau mengembalikan era Mao gitu. Deng Xiaoping ini kemudian mengubah Cina. Pertumbuhan yang kita bilang 4 dekade itu diawali oleh Deng Xiaoping. Ini salah satu tokoh terbesar dalam sejarah kalau kita lihat dampaknya ya. Begitu banyak orang dipengaruhi oleh kepemimpinan di Cina yang berubah dan tokoh yang seperti Deng Xiaoping yang melihat bahwa Cina tidak boleh lagi uh, melihat masa lalu mengalami penderitaan dan tragedi yang seperti dilakukan di bawah Mao. Jadi dia membuka Cina, tetapi dengan sistem Leninisme partainya ya yang sama Hmm. gitu. Berbeda dengan Gorbachev ya, yang waktu itu ini kan perbandingan yang bagus. Tetapi dia membuka dekolektivisasi ya lahan pertaniannya. Kemudian eh, antara lain dari Lee Kuan Yew ya, waktu itu dia tanya apa yang harus dilakukan di Cina gitu, membuat free trade zone. Ya, membiarkan investasi asing masuk dengan bebas di wilayah-wilayah tertentu yang dia mau coba. Apakah Cina sanggup untuk masuk dunia perdagangan modern? Untung waktu itu ada Hong Kong kan. Hong Kong kan sudah menjadi maju dan Hmm. waktu itu bukan jajahan, sewa Inggris, di koloni Inggris yang disewa gitu. Jadi pintu masuk bagi investasi baru di Cina pada saat Deng Xiaoping membuka pintu Cina itu luar biasa. Ada Hong Kong sebagai jembatan. Nah, singkat cerita, rekor dalam kemajuan manusia secara ekonomi terjadi di Cina selama 4 dekade. Nah, pertanyaannya seperti saya bilang tadi, institusi politiknya sama itu, politik Leninis. Tetapi dengan perbedaan kepemimpinan, perbedaan kebijakan ekonomi, yang satu tertutup dan agak gila sedikit, maunya Marxisme yang nggak jelas gitu, dengan cara mau ya. Deng Xiaoping membalikkan semua itu, membuka free trade zone, melakukan dekolektivisasi, dan satu lagi hal, mengirim mahasiswa-mahasiswa Cina yang semula hancur pendidikannya oleh revolusi kebudayaan, itu mengirim ke Amerika, ke Eropa. Jadi waktu Deng Xiaoping pertama menjadi pemimpin nomor satu Cina, dia ke Amerika ketemu Jimmy Carter. Salah satu yang dia minta adalah, Mr. President, saya nggak minta apa-apa, tapi kasih anak muda saya visa untuk belajar ke Amerika, belajar ilmu pengetahuan. Nah itu bukan institusi hal, itu Hmm. visi seorang pemimpin. Itu ide kenapa bisa Deng Xiaoping melihat jangan lanjutkan mau. Ya mungkin pengalaman penderitaan. Tetapi kalau Ya. dia tidak terbuka pada ide kemajuan, dia nanya kepada Lee Kuan Yew dari Amerika, dia mampir ke Singapura, ketemu dengan ini digambarkan dalam biografi Lee Kuan Yew dan tulisan tentang Deng Xiaoping oleh Ezra Vogel. Ini tulisannya sangat bagus tentang Deng Xiaoping dari Ezra Vogel. Bagaimana Deng Xiaoping mau belajar apa sih yang harus dilakukan oleh negara sebesar Cina ini yang dulu pernah maju untuk berkembang. Dia ke Jimmy Carter minta visa bagi mahasiswa supaya bisa belajar anak-anak muda Cina. Dia ke Lee Kuan Yew nanya, what should I do? Singapura waktu itu udah mulai berhasil hal. Diberi nasihat, ya udah buka dagang aja. Ya, you keep the political system intact first, karena Ah. mengubah ekonomi sekaligus mengubah politik gak gampang. Itu penting tuh. Hmm. Jadi yang Hmm. dia Hmm. ubah adalah ekonominya dulu. Nah, di sini kita tidak bicara Acemoglu lagi hal. Kita berbicara the role of leaders in history, great leaders, big leaders. Beda Mao dengan Deng Xiaoping apa? Sistemnya politiknya sama kok.
tetapi Hmm. visinya, idenya, bagaimana dia menerobos kebekuan berpikir di Cina, itu penting banget gitu. Di sini saya kira Acemoglu-nya agak terbatas, walaupun sangat bagus menggambarkan the history of institutions, tapi historinya kok terjadi begitu saja, datang sendiri Ya. gitu loh. Tidak diperjuangkan, tidak diambil resiko. Ada orang yang mengambil resiko agar kemajuan atau paling tidak pintu masuk kemajuan itu bisa terbuka. Itu sebagai orang yang belajar ilmu politik kan penting banget hal, karena Ya. bagaimana kekuasaan dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu kan, di mana Mm-mm, ilmu mm-mm. dan pengalaman bertemu, di mana kekuasaan sebagai konsep abstrak ya menjadi sesuatu yang real yang membantu yang tadi 800 juta orang Cina terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan.